Oke, mungkin kita mulai ya untuk malam hari ini. Pertama, mohon maaf untuk kuliahnya diganti malam. Rencana siang tadi saya temukan dengan Vicon. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat karunia-Nya atas izinnya sehingga sampai pada sore atau malam hari ini kita masih diberikan kondisi yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam segala urusan kita. Oke ya, mungkin untuk menyingkat waktu terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Sorry, ini tidak muncul. Tadi belum saya post, sudah ganti. Ya, oke. Ya, oke, mungkin pada pertemuan terakhir kita bicara terkait dengan berkas bidang dan jaringan bidang ya. Terakhir di materi ini yaitu jaringan bidang. Mungkin kita review sebentar terkait dengan bentuk ini. Jadi kalau terkait dengan jaringan bidang, maka yang di sini adalah ketika ada 3 bidang yang tidak dalam berkas yang sama. Jadi ketika tidak dalam berkas yang sama, artinya ketika di bidang itu berpotongan di satu titik ya. Jadi artinya ketika berkas yang sama berarti dia berpotongan menurut garis tertentu. Nah, sehingga di sini kita tuliskan mungkin bentuknya ini ketika V1, V2, V3 itu adalah bidang-bidang yang tidak pada berkas yang sama, berarti dia berpotongan di satu titik. Maka ketika kita tuliskan lambda V1 plus lambda V2 plus mu V3 sama dengan 0, ini menyatakan persamaan jaringan. Ya. Jadi artinya di sini isinya kalau kita mengganti nilai lambda dan mu dengan himpunan bilangan real, maka menghasilkan himpunan bidang-bidang. Ya. Bidang-bidang itu yang mana itu atau bidang-bidang itu akan melalui titik potong ini. Ya, jadi artinya ketika nanti kita misalkan nanti mau menunjukkan benar nggak, misalkan kita dengan mengganti nilai lambda dan mu, maka mungkin diganti ini ada lambda 1 dan mu 1, kemudian nanti lambda 2 dan mu 2, ya mungkin barangkali di situ akan menghasilkan bidang-bidang baru dan itu akan mulai titik potongnya. Maka dikatakan di sini mestinya nanti kalau menunjukkan adalah kita memisalkan titik potongnya itu X1, Y1, Z1 misalkan itu terletak pada bentuk ini. Artinya dipenuhi di V1, dipenuhi V2 dan V3. Sehingga nanti ketika kita masukkan memenuhi atau enggak itu mestinya kelihatan memenuhi. Oke. Nah, ketika kita ilustrasikan kemarin pada bentuk ini di kelas ya. Apakah 3 bidang V1, V2, V3 ini berpotongan di satu titik ya. Jadi selidiki apakah ketiga bidang datar ini berpotongan di satu titik. Maka jika ya, tentukan bidang datar yang mulai titik potong tersebut dan sejajar dengan V4. Ya. Jadi artinya mestinya kita akan melihat dia mulai titik potong atau enggak. Nah, ada beberapa cara kalau misalkan kita menggunakan atau mencari titik potongnya, ya bisa digunakan eliminasi, substitusi, atau kalau misalkan kita gunakan determinan, ya mestinya kita dulu pernah melihat memiliki penyelesaian tunggal atau tidak. Maka kita lihat dia itu matriks singular atau tidak. Gitu ya. Mungkin di aljabar matrik. Katakanlah gini, kalau misalkan bidang yang mulai titik potong V1, V2, V3
itu kita tekan ini. Nah, ini berarti kan artinya sebenarnya kita tunjukkan dia itu melalui titik potong atau tidak. Jadi mestinya kita tunjukkan dulu ya. Jadi kalau dia memiliki titik potong, maka nanti baru kita tuliskan bentuk ini. Nah, ini kan kalau kita tanpa melihat itu. Nah, kalau selidiki ya mungkin kita akan melakukan cuma di sini ya, ketinggalan di kampus sebenarnya menggunakan bentuk satunya mudah-mudahan nanti lihat itu satu ilustrasi sebenarnya. Ya, kalau itu nanti V1, V2, V3 dengan persamaannya 2X min Y plus 3Z min 5 sama dengan 0. Kemudian min 2X plus Y plus 3Z min 3 sama dengan 0. Dan satunya adalah X plus 2Y plus 3Z plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau ini kita ilustrasikan, mudah-mudahan kelihatan dalam bentuk ini. Ya, nah, ini ya. Kalau misalkan kita tuliskan di dalam bentuk ini, mungkin saudara bisa melihat dari tayangan ini. Ada dua bentuk sebenarnya nanti kalau dituliskan, kita menyelidiki apakah dia berpotongan di satu titik ya. Maka ketika kita tuliskan matrik koefisiennya, maka ini adalah kita lihat tidak nol ya. Ya. Jadi karena determinannya tidak nol, maka sistem bersamaan memiliki penyelesaian tunggal atau ketiganya berpotongan di satu titik. Atau kalau nanti kita mencoba untuk menyelidiki dengan bentuk yang lain, maka sebenarnya saudara bisa menggunakan cara yang biasa digunakan. Jadi ketika menentukan penyelesaian dari persamaan yang ada. Jadi kan kalau kita perlihatkan di dalam satu bentuk ini, ya. Ya, jadi kalau kita memiliki satu bentuk ini, maka kan sebenarnya kan kita bisa menuliskan misalkan tertutup ya, karena saya membelakangi lampu. Ya, jadi kalau misalkan nanti V1 dan V2, ya misalkan V1 ditambah V2, maka yang kita dapatkan kan 0, ini ya 2X negatif 2X, Y-nya 0, plus 0, ya. Maka di sini plus 6Z, ya, plus 8 sama dengan 0. Maka Z sama dengan kita dapatkan mesti 8/6 atau 4/3. Nah, ini berarti kan kita bisa mendapatkan satu bentuk ini. Ini kan kalau kita lihat dari V2 persamaannya ditambah dengan V1. Ya, itu kan kita dapatkan ini. Maka ketemu bentuk nilai Z. Nah, sehingga dari bentuk ini kan kita ketemu satu aplikat. Ya. Kemudian nanti kalau misalkan saudara memasukkan nilai Z-nya, nah, maka kan sudah ketemu sebenarnya dua samaan di situ ya. Nah, sehingga nanti kan kalau yang kita tuliskan di dalam bentuk yang lain, ketika nanti bentuk ini kan semuanya 3 set ya, 3 set. Jadi nanti ketika kembalikan ya tentunya nanti sama ya. Ketika nanti set ketemu ini kita masukkan di sini, ketemu persamaan dalam X dan Y, selesaikan. Kira-kira mungkin salah satu bentuknya nanti seperti itu, silakan dicoba. Ini mohon maaf karena tidak membawa tripodnya, tertinggal di kampus ya. Jadi kalau megang sambil menulis jadi kurang enak.
Ya, jadi bentuknya ini. Nah, ketika nanti sudah ketemu ini, jadi ketika selidiki boleh memakai determinan atau memakai ketemu penyelesaiannya. Nah, bagaimana kalau nanti misalkan kalau determinan kan jelas. Kalau misalkan mencari ini, ya kalau dicari eliminasi dan substitusi tidak ketemu, ya berarti yaitu tentunya adalah tidak berpotongan di satu titik. Jadi ketika nanti terbentuknya masih dalam bentuk persamaan garis. Nah, kalau sudah ketemu ini, berarti artinya tiga bidang V1, V2, V3 itu adalah tidak dalam berkas yang sama. Kalau tentukan persamaan bidang yang melalui titik potongnya sejajar dengan, nah misalkan itu, pertama dituliskan V1, V2, V3, maka persamaannya kita tuliskan ini. Ya, ini persamaan jaringan. V1 plus A V2 ditambah B V3. Maka di sini yang lambda dan mu saya gantikan dengan A dan B. Nah, kemudian ketika dimasukkan, ya, maka kita tuliskan V1 kita ganti ini bentuknya, V2 kita ganti ini, V3 kita ganti ini. Nah, berarti nanti kan kita lihatkan di sini koefisien X, koefisien Y. Nah, ketika disamakan di sini kan 2 dikurangi 2A ditambah B dalam kurung X. Kemudian Y-nya negatif 1 ditambah A ditambah 2B dalam kurung Y. Nah, berarti kan artinya sudah dikelompokkan dalam bentuk X, Y, dan Z. Nah, ketika nanti ketemu itu, berarti kan artinya bilangan arahnya tahu. Ya, jadi bilangan arahnya kan tahu. Nah, sehingga kalau ditulis bilangan arahnya mungkin bentuknya ini. Nah, 3 plus 3A plus 3B, karena di sini kan 3B, kemudian di sini 3A, di sini 3. Nah, jadi bilangan arahnya adalah ini. Nah, kemudian ketika sudah ketemu bilangan arah, ya ketika bilangan arah ini diketahui karena sejajar, maka harus sama. Ya, perbandingannya sama. Nah, sehingga di sini 2 dikurangi 2A plus B sama dengan 1 min A plus 2B. Atau A min 3B sama dengan 1. Ini kan artinya kalau ini sama untuk 1 dan 2. Berarti kalau dibagi negatif 1 kan 1 min A min 2B. Nah, jadi bentuknya ini. Nah, kemudian dari yang kedua, ini mungkin nomor 2 dan 3 atau nomor 1 dan 3. Nah, ini diambil dari bentuk yang ada di sini. Ya, jadi nomor ini berarti kalikan negatif ini kan berarti ada negatif 2 plus 2A plus 4B. Nah, di sini kita dapatkan A min B sama dengan negatif 5. Kemudian ketika diselesaikan 1 dan 2, maka kita dapatkan bentuknya di sini B-nya adalah negatif 3 dan A-nya negatif 8. Maka bidangnya adalah ini. Jadi ketika sudah ketemu A dan B, dikembalikan ke bentuk ini, maka dituliskan ini dan bidangnya adalah ini. Jadi bidang ini adalah melalui titik potong dari ketiga V1, V2, dan V3. Nah, berarti ini ya, jadi kita dapatkan bentuk ini. Sedangkan nanti ketika ditanya, adakah bidang yang melalui titik ini tegak lurus dengan bidang yang lain. Maka nanti kalau tegak lurus dengan bidang yang lain, kadang ditemukan dan kadang tidak. Karena nanti ketika ternyata masih tergantung dari variabel ini, ya berarti artinya tidak memiliki satu penyelesaian. Ya, kalau tidak memiliki satu penyelesaian itu berarti kan artinya masih tergantung dari variabel yang ada. Jadi bisa banyak atau bisa tidak ada. Oke, itu. Ini mungkin satu contoh yang kita ilustrasikan dari bentuk yang tadi. Ya, oh, sorry, tahu-tahu stop. Nah, dari bentuk yang tadi. Jadi artinya
Ketika ditanya dari bentuk ini, maka kita punya selesaiannya adalah ini. Jadi ini ya, jadi bentuk ini. Nah, kemudian mungkin satu soal lagi yang dulu sudah pernah, ini kayaknya sudah juga. Mungkin nanti saya share sehingga saudara bisa membaca kembali. Jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan. Gitu ya. Ini soal semuanya sudah kita kerjakan kemarin. Oke, mungkin itu persamaan bidang. Masih ada yang mau ditanyakan, boleh tunjuk present atau mungkin langsung. Saya tunggu 1 menit, kalau enggak kita beralih ke materi garis lurus. 1 menit ya. Permisi Pak Toko. Ya, Mungkin saya mau tanya yang, tapi bukan yang jaringan bidang Pak, tapi yang apa berkas. Saya nyoba yang latihan soal yang jadi apa ini itu? Ya ada Pak. yang mana? Bidang datar, Mm-mm. bidang datar ini eh, melalui titik potong V1 dan V2 serta yang sejajar Pak, sejajar dengan V3 gitu. Ini ada enggak ya? Di PPT yang Pak Toko share Oh ada ya, ini. gambarnya Pak. Yang ini, Tapi bentar. dilihat. Ini di share saya kelihatan enggak ini? Yang ini atau yang mana? Oh iya ini Pak. Yang ini Hmm. ya? Yang Yang B Pak. yang B ya? Iya. Oke. Hmm. Tentukan persamaan bidang datar W yang melalui garis potong V1 dan V2 serta sejajar V4. Yang ditanyakan apanya? Caranya? Eh, enggak Pak. Apa ya? Kan di situ kalau sejajar kan berarti perbandingan bilangan arahnya Mm-mm. yang sama V4-nya itu kan sebanding gitu Pak. Nah, Mm-mm. kalau saya mau tanya, nanti hasil akhirnya itu apa ya? Ada variabel kayak key-nya dan key-nya itu bisa diubah-ubah sesuai yang sejajar gitu, apa memang key-nya harus di dalam bentuk bilangan dulu atau nanti intinya satu persamaan atau bisa banyak persamaan gitu Pak? Jadi artinya atau mungkin kita coba ya. Jadi artinya di sini kalau nanti pertama kalau kita masih di dalam bentuk variabel tidak ada solusi misalkan masih ada A dan B. Oh, A plus B sama dengan 0. Itu kan berarti variabel A tergantung dari B. Itu Ya. berarti kalau seperti itu banyak selesaian, banyak penyelesaian. Tapi kalau misalkan ternyata ditemukan sama-sama harusnya menemukan nilai A, tetapi lambda misalkan. Tapi ternyata memiliki dua bentuk yang berbeda. Lambda itu 2 dan sekaligus negatif 2. Itu berarti tidak ada. Gitu ya. Oh, Jadi tidak ada. Jadi atau kalau kita tuliskan di sini V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Nanti saya salat sebentar. Ini X min 3Y plus Z min 7 ditambah lambda kali 2X min Y plus 3Z min 5 sama dengan 0. V4-nya adalah 2X plus Y plus 3Z min 4 sama dengan 0. Bentar ya. Mudah-mudahan bisa nyorot. Ya, jadi bentuknya ini. Nah, berarti kan kalau yang ini yang kita tuliskan sebagai bidang, bidang ini yang melalui eh, garis potong, itu yang atas. Nah, berarti kalau dikelompokkan itu koefisien X itu apa? 1 ditambah 2 lambda X. iya. Kemudian
koefisien Y itu apa? Berarti negatif 3 dikurangi lambda. Berarti ditambah negatif 3 dikurangi lambda Y. Iya. Kemudian koefisien Z itu apa? 1 ditambah 3 lambda. Z. Nah, kemudian konstantanya itu berarti negatif 7 min 5 lambda. Nah, berarti kan kalau kita tuliskan bilangan arahnya itu ini, ini, ini. Nah, tadi soalnya apa? Sejajar. Iya, Pak. Ya, kalau soalnya sejajar berarti kan bilangan arahnya sebanding. Nah, kalau misalkan W ini sejajar dengan P, berarti bilangan arahnya sebanding. Ini W. Ya. Maka di sini kita tuliskan bentuknya 1 plus 2 lambda per 2 sama dengan di sini yang satunya negatif 3 min lambda per 1 sama dengan yang C-nya berarti 1 plus 3 lambda per 3. Ya, oke. Nah, berarti kan di sini bentuk ini kan boleh dituliskan 1 plus lambda, 2 lambda per 2 sama dengan negatif 3 min lambda per 1 dan ini kalimatnya kan dan min 3 min lambda per 1 sama dengan 1 plus 3 lambda per 3. Dan ya, nah di sini kan nanti dapat satu nilai lambda. Sorry, makanya ikut goyang. Nah, jadi nanti kan di sini kita dapatkan 1 ditambah 2 lambda, ini sama dengan negatif 6 min 2 lambda. Nah, di sini yang kita dapatkan 4 lambda sama dengan negatif 7. Lambda sama dengan negatif 7 per 4. Ini yang satu. Dan ini kan kita dapatkan negatif 9 min 3 lambda sama dengan 1 plus 3 lambda. Berarti kan di sini kita dapatkan 6 lambda sama dengan negatif 10. Lambda sama dengan negatif 5 per 3. Nah, ya, benar. Nah, berarti di sini kan ada dua nilai lambda. Ya. Jadi ini dan ini. Ini namanya tidak terpenuhi. Oh, Ya, jadi tidak ada bidang datar yang melalui garis potong itu dan sejajar dengan ini. oke. Gitu ya. Nah, Oke. tahu maksudnya ya. Kalau Tahu. nanti diilustrasikan bidang yang mana, ya nanti kan artinya ketika kita akan mengambil bidang yang memotong dua bidang V1 dan V2. V4 itu memotong dua bidang itu, maka kan garis potongnya tidak mungkin sejajar. Jadi kadang-kadang yang kita potongkan garis potongnya itu ada kemungkinan dia tidak sejajar. Yang paling gampang itu kan ketika misalkan garis potong antara bidang ini. Saudara mengambil misalkan Z sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Bidang Z sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Bidang Z sama dengan 0 itu bidang apa? Bidang XOY, Pak. Bidang X, O, Y. Ya, jadi kalau di gambar itu kan nanti kan bidangnya adalah di sini. Ya. Kemudian ketika bidang X sama dengan 0, bidang YOZ. YOZ. Nah, YOZ itu kan nanti ini. Sehingga nanti perpotongan antara bidang ini dan ini adalah garisnya. Tegak lurus, Pak. Garisnya berarti sumbu Y ya. Sumbu. Iya. Ya. Nah, sehingga nanti kan kalau garis sembunyi. Nah, ketika nanti buat bidang yang melalui garis potong ini sejajar dengan bidang yang ini. Misalkan, bidangnya saya buat, bidang itu akan memotong garis ini. Kan nggak mungkin ada bidang yang sejajar dibuat melalui ini. Jadi, berapapun kan bentuknya nggak ada. Tapi kalau tegak lurus, masih ada. Jadi soal yang B itu memberikan peluang ada atau tidak ada. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.
Masih ada? Mungkin yang lain? Kalau tidak ada, kita beralih pada bab berikutnya. Oke, kalau nanti masih ada, boleh disampaikan kembali. Oke ya, mungkin kita masuk di materi ini. Ini bab 3, masih berhubungan, sehingga nanti ada kaitannya dengan bab 2 atau bab 1. Oke ya, persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu kadang dinyatakan dalam bentuk perpotongan dua bidang. Kan tadi kan pada bicara berkas itu kan menyatakan persamaan garis dalam bentuk persamaan bidang. Tapi secara umum sebenarnya garis lurus itu dituliskan dalam bentuk ini. Jadi eh, bentuk dalam penulisan persamaan umum garis lurus di dalam geometri ruang itu seperti ini. Jadi persamaan garis lurus dengan bilangan arah A, B, C yang melalui sebuah titik X1, Y1, Z1 itu adalah ini. X min X1 per A, Y min Y1 per B, Z min Z1 per C. Nah ini bentuknya ini. Nah sehingga nanti kalau saudara menemukan persamaan garis yang melalui P 2,0, negatif 3 dengan bilangan arah 241, maka dituliskan seperti ini. Nah, persamaan garis seperti ini kan sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk perpotongan dua bidang. Kenapa? Karena nanti kan ketika ini dituliskan, oh yang ini, atau kalau saya ambil, kan satunya ini, dan satunya ini. Kan kalau dituliskan, kalau ini sama-sama 2, berarti kan di sini ada 2X. Nanti kan ini kalau ini 2 kalikan 2, berarti ini kalikan 2, negatif 4, ini Y. Berarti min Y, min 4, ya, ini 0. Ini kalau dari yang ini tadi, dan itu berarti ini kali ini. Oh, ada Y, min 4Z, ya. Kemudian min 12 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan bidang, ini persamaan bidang. Nah, jadi secara umum maka di sini garis itu bisa dituliskan dalam bentuk ini. Kalau dikembalikan nanti juga sebenarnya bentuknya adalah perpotongan dari dua buah bidang. Nah, gitu ya. Jadi garis lurus pertama kalau kita menyatakan bentuknya adalah ini. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk lain yang kita katakan persamaan ini merupakan perpotongan dari dua buah bidang, maka persamaannya kita tuliskan dalam bentuk ini. Ya, jadi ketika kita tuliskan V1 ini V2, maka V1 sama dengan 0 A1X plus B1Y plus D1Z plus D1 sama dengan 0, ini. Jadi ini menyatakan perpotongan dari dua buah bidang. Nah, persoalannya nanti yang kita bahas adalah pertama, kalau kita nyatakan dalam perpotongan dua buah bidang ini bagaimana sih menentukan bilangan arahnya. Ya, jadi bagaimana menentukan bilangan arahnya. Ada cara yang pertama, mungkin barangkali kalau dilakukan secara manual, jadi melakukan dengan cara substitusi. Misalkan gini, garis lurus K itu dituliskan 2X plus 3Y plus Z plus 1, 0, X plus Y min 2Z min 2 sama dengan 0. Misalkan dituliskan ini. Ya, apakah kita bisa mengubah dalam bentuk tadi? Itu dalam rangka untuk menentukan bilangan arahnya. Artinya ketika kita tuliskan X-nya kita pisah dengan Y-nya, Z-nya kita pisah dengan Y-nya, nah itu berarti kan bentuknya menjadi X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Nah, coba kita ubah seperti ini. Pertama, Z, kalau dari sini, Z itu sama dengan negatif 2X dikurangi 3Y min 1. Atau kalau kita tuliskan di sini, yang di sini Z itu sama dengan berarti X min Y
min 2 per 2. Nah, atau kalau ini kita jadikan 1, karena Z sama dengan Z, berarti kan negatif 2X min 3Y sama dengan min 1 sama dengan X plus Y min 2 per 2. Kalau kalikan 2, berarti ini negatif 4X min 6Y min 2 sama dengan X plus Y plus dikurangi 2. X plus Y min 2. Ya. Kalau dari bentuk ini kan dikumpulkan yang ada Y, berarti di sini 7Y. Kemudian di sini menjadi negatif 5X, sedangkan negatif 2 dan negatif 2 konstannya habis. Negatif X, 5X sama dengan 7Y, atau X per negatif 7 sama dengan Y per 5. Nah, ini kan kita menuliskan satu ini. Nah, sedangkan kalau tadi kita tuliskan Z, itu sama dengan ini. Nah, Z itu kan negatif 2X dikurangi 3, Y-nya kita ganti. Oh, di sini kan kalau Y itu kan negatif 5 per 7, maka diganti 5 per 7, min 1. Nah, ini kalau disederhanakan, ini kan negatif 2X, ini plus 15 per 7. Nah, berarti kan kalau negatif 2X plus 15 per 7, berarti kan ini menjadi negatif 14 ditambah 15 per 7. Ya, berarti kan di sini kan menjadi X. Nah, sisanya 1. Nah, berarti di penyebutnya jadikan 7, berarti dikurangi 7. X min 7 per 7. Z-nya ini. Nah, kalau kita tuliskan tadi, bentuk yang kita dapatkan, ini dari mana kalau seperti ini? Kan Z sama dengan X min 7 per 7. Kalau kita tuliskan di sini, bentuk yang ada, ini kan kalau kita speed ke sini dulu ya. Sebenarnya kan kok nulisnya ini ya ini Z, ya sebenarnya sama dengan kalau kita tuliskan ya Y X per 7 min 1, ya, misalkan ini. Karena kita memiliki yang di sini kan per 7. Maka di sini kalau X per 7, nah ini sama dengan Z plus 1. Ya. Kalau ini dibagi negatif 7, ini berarti nanti dibagi negatif 1. Jadi kan sama, tidak mengubah. Maka kalau X per negatif 7 sama dengan ini, maka ini kan dituliskan menjadi bentuknya adalah ini. Nah, ini kan menjadi persamaan garis lurus dalam bentuk X min X1. Ya, berarti ini melalui berapa? Ya, 0, 0, negatif 1 dengan bilangan arah negatif 7, 3, dan negatif 1. Itu ya, itu berarti artinya ketika kita mengubah, maka mendapatkan ini. Nah, bagaimana nanti cara mengubah supaya nanti kita tidak selalu kembali kepada bentuk substitusi ini? Ada nggak cara yang barangkali lebih mudah dan lebih cepat? Maka yang kita lakukan di sini pertama adalah kita mencoba untuk mendapatkannya. Nah, pertama yang kita lihat itu gini, ketika ini L itu menyatakan garis lurus, bentuknya ini, untuk menentukan pertama adalah kita mau mencari bilangan arah. Pertama, proyeksikan garis L itu pada bidang koordinat ya dapat diperoleh dengan menghilangkan nilai X, Y, atau Z. Pertama, tuh, oh kalau di sini ada. Ya, pertama yang dilihat ini, jadi kalau ini kita proyeksikan garis L itu pada bidang koordinat. Jadi kalau kita mengatakan bidang koordinat itu mungkin bidang XOY, bidang YOZ, bidang YOZ. Maka di sini yang pertama, kalau bidang yang memproyeksikan itu sejajar dengan sumbu Y, bidang yang memproyeksikan itu sejajar dengan sumbu Y.
berarti kan sebenarnya bidangnya adalah bidang X, O, Y, gitu ya. Kalau sejajar dengan sumbu Y, itu kan kalau dituliskan bidangnya boleh Z sama dengan 0. Nah, berarti kan artinya ketika kita tuliskan bentuknya, maka diperoleh dengan menerapkan nilai Y. Sehingga didapatkan kalau melenyapkan nilai Y, maka kalau ini ada persamaan bidang 1 dan bidang 2, eliminir Y. Ya. Maka kalau eliminir Y, ini kalikan B2, ini yang bawah kalikan B1. Jadi koefisiennya disamakan. Maka kita dapatkan B2, B1, dan seterusnya ini. Kalikan B1 ya B1, B2, B1, B2, B1, C2, B1, D2. Nah, ini sudah sama, maka ketika dikurangkan, ini hasilnya B2A1, B1A2. Berarti dikurangi 0, B2C1, B1C2. Kemudian konstantanya ini. Nah, dari bentuk ini kan X, ini Z, ini konstanta. Nah, ketika kita menuliskan bentuknya secara umum ini, X sama dengan MZ plus P, dieksplisitkan. Ini kan kalau dituliskan B2A1 min B1A2X sama dengan, berarti nanti di sini kan B1C2 min B2C1Z plus, ya, ini ditaruh di depan, B1 D2 dikurangi B2 D1. Nah, sehingga kalau ini dituliskan X sama dengan MZ, berarti kan artinya koefisien X itu jadi 1. Nah, berarti di sini tadi berarti B1 kalau dituliskan mungkin bentuknya kan ini ya. Jadi X itu kan sama dengan di sini. Kalau tadi ini kan B1 T2 dikurangi B2 T1. Pernya kan tetap yang koefisien ini. B2 A1 min B1 A2. Ini Z. Nah, ini yang kita misalkan M. Nah, kalau M ini berarti yang pembilangnya kan B1C2, B2C1. Nah, itu kan berarti determinan dari matrik ini. Jadi matrik ini kan B2C1 dikurangi B1C2. Jadi bentuknya adalah ini. Jadi bentuk yang kita dapatkan berarti diagonal utama yang dituliskan di situ. Ya. Kemudian menyebutnya kan tetap di sini ya. Kalau misalkan ini B2A1, ya di sini kan kalau B2A1 maka bentuknya ini. Nah, cara menuliskan ini sebenarnya kan kalau ini dia determinnya kan B2C1 dikurangi B1C2. Nah, berarti kan negatifnya itu kan B1C2 dikurangi dari ini. Kemudian ini sama. Nah, ini berarti M. Sedangkan konstanta ya dari bentuk ini nanti dibagi dengan ini. Nah, itu berarti bentuk pertama yang kita tuliskan M dan P-nya ini. Kan baru satu ini ya. Karena nanti kan yang satunya mesti dalam bentuk Y. Nah, kita tuliskan yang kita eliminir otomatis di sini kalau ini sudah X sama dengan MZ plus P, maka coba nanti kita eliminir yang satunya itu kan mesti dalam bentuk X dan Y. Eliminir Z. Ya. Bagaimana ketika kita eliminir Z? Atau kalau ini dieliminir dalam bentuk ini. Sorry, sebentar. Ini X dalam Z. Oh, boleh. Jadi boleh saja ya, nggak masalah. Jadi nanti kalau eliminir X, eliminir Z, itu berarti nanti X-nya dinyatakan dalam Y. Masih dalam bentuk persamaan yang sama di sini. Kalau nanti dieliminir satunya adalah
di sini X-nya yang dieliminir, berarti nanti Y sama dengan NZ. Nah, bentuknya kan sama. Caranya sama. Caranya adalah ketika eliminir X, ya, maka nanti di sini kalikan dengan A2, yang bawah kalikan A1. Maka kalau ini dikalikan A2, berarti nanti ketemunya A2B1, A2C1, A2D1. A1B2, A1C2, A1D2. Kalau dikurangkan, berarti nanti kan di sini ada A2B1 dikurangi A1B2. Sehingga nanti determinannya kan kita dapatkan N-nya itu ini. Nah, sehingga yang saya maksud di sini kan ketika kita menuliskan satu Y sama dengan NZ plus Q. Ya, sedangkan tadi X sama dengan MZ plus P. Nah, ini kan kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lain itu kan kalau kita tuliskan bentuknya itu yang mana yang diambil yang Z misalkan. Maka di sini kan nanti ketemu Z itu yang sama dengan nanti bentuknya kan mestinya ini per N. Jadi bentuknya ini per N. Tapi nanti kalau tadi saya tuliskan satu bentuk misalkan kita mengambil eliminasi Z itu nanti ketemu ini dalam Y. Selesai sebenarnya. Nah, jadi kalau seperti ini nanti kan kita akan menggabungkan ini dan ini. Berarti yang sama apa Z? Berarti masih menulisnya adalah ini. Jadi nanti ada Y per N atau Y min Q ya per N. Yang satu Z itu sama dengan X min P per M. Nah, berarti kan kalau ini digabungkan kan berarti X min P per M sama dengan Y min Q per N sama dengan Z. Berarti bilangan arahnya apa? M, N, 1. Jadi bilangan arahnya kan M, N, 1. Nah, M-nya tadi apa? Sudah didapat bentuknya. Kemudian N-nya itu ini. Berarti kan penyebutnya sama. Berarti nanti kan kalau ditarik dari bentuk yang ini tadi, pertama kalau N-nya itu adalah ini, M-nya ini, berarti kan, oh kalau begitu, kalau ini dikalikan dengan MN1, ya berarti kan nanti kalikan dengan penyebutnya ini, jadi oh kita dapatkan ini, kemudian koma ini, koma 1. Kan sebanding itu boleh dikalikan dengan penyebutnya ini. Maka nanti jadi bilangan arahnya determinan ini, kemudian ditambah determinan ini, dan satunya diganti ini. Nah, jadi nanti kalau dituliskan bentuknya jadinya ini. Jadi X sama dengan ini, Y-nya sama dengan ini, berarti bentuknya ini. Nah, ini kan persamaan garis lurus dengan bilangan arah M, N1 melalui P, Q, 0. Ya. Maka kalau ditentukan bilangan arahnya yang mana, mungkin saudara bisa melihat dari bentuk ini. Saya clear. Mungkin bentuknya bisa dilihat dari bentuk ini. Ya. Jadi dilihat MN1. Maka kalau ini tadi MN1 kalikan dengan penyebutnya ini, maka menjadi ini sama penyebutnya tadi. Kalau dituliskan, mestinya bentuknya adalah satunya diganti dengan ini. Gitu ya. Ini bentuknya ini. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Maka untuk memudahkan di dalam hitung, itu lakukan proses seperti ini. Artinya kalau bilangan arah dari bidang yang pertama, tuliskan di atas. A1, B1, C1. Mengulang lagi A1, B1. Nanti yang B2 tuliskan yang bawah. A2, B2, C2 diulang A2, B2. Nah, ketika bilangan arahnya pertama ini B1, C1, B2, C2. Maka
B1 C1 B2 C2. Maka kan ini adalah A. Oh, A itu yang ini. Determinan dari ini. Oh, B itu determinan dari ini. Karena C1 A2. C1 di sini A1, C2 A2. Nah, berarti nanti kan bentuk yang kita dapatkan nanti tentunya akan sama ya. Ya, sehingga nanti kan kita dapatkan ini adalah B. Nah, kemudian satunya di sini adalah C. Ya. Maka bilangan arahnya adalah ini. Nah, sehingga ini cara untuk menentukan bilangan arah dari sebuah garis lurus yang melalui perpotongan dua buah bidang. Sehingga nanti ketika ketemu bentuk ini, tentukan persamaan bilangan arah garis K, maka kita tuliskan 2 negatif 3 1 itu dari ini, ulang lagi 2 negatif 1, 1 3 negatif 2 dari yang belakang, maka kita tinggal, oh, koefisiennya atau bilangan arahnya itu determinan dari ini. Negatif 31, 3 negatif 2. Oh, 3. Karena di sini kan bentuknya 6 dikurangi 3. Kemudian ini yang B-nya, berarti di sini 1 dikurangi negatif 2, 5. Kemudian di sini adalah 6 dikurangi 3, 9. Maka bilangan arahnya adalah ini. Gitu ya. Nanti ketika Anda kembalikan, maka bentuknya sama. Oke, itu artinya, oh sorry, itu artinya kita mendapatkan satu bentuk yang kalau kita dapatkan, mestinya lebih mudah di dalam menentukan bilangan arah. Oke, ada pertanyaan? Mungkin silakan. Ini ilustrasi dari yang tadi. Ya, prosesnya kita bandingkan. Monggo kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Tunggu 1 menit. Oke ya, nggak ada. Nanti kita teruskan dulu. Nah, mungkin kita akan melihat kembali tentang sudut arah yang mungkin di materi pertama sudah ya. Artinya di sini kalau garis L memiliki bilangan arah 1, B1, C1, dan garis G memiliki bilangan arah A2, B2, C2, alfa itu adalah sudut antara L dan G, maka kemarin kita sudah menuliskan ini. Jadi artinya ketika kosinus alfa itu A1, A2, B1, B2, C1, C2 dibagi dengan nilai ini. Jadi kalau vektor kemarin kan besaran dari vektornya itu. Maka kita tuliskan ini. Nah, sebenarnya kan sama ya. Mungkin kalau kita mungkin ilustrasikan itu kan karena kalau dua bidang yang sejajar atau mungkin tegak lurus, ya berpotongan tegak lurus, maka yang kita tuliskan kan ini. Jadi yang dimaksud dua bidang itu misalkan ini kita ambilkan yang sejajar. Ya. Maka arah bidang itu kan sebenarnya adalah garis yang tegak lurus bidang ini. Ya. Mungkin kalau kita gambarkan, ini normalnya mana ini. Ya. Maka dikatakan kemarin kan kalau dua buah bidang ya dikatakan sejajar, ini normalnya yang sejajar. Jadi maka dikatakan bilangan arahnya itu sebanding. Kalau dia berpotongan tegak lurus, misalkan nanti diambil yang ini, ya, maka yang mungkin kita ambil adalah normalnya ini. Ya, jadi maka normalnya juga
saling tegak lurus di situ. Nah, sehingga yang kita lihat di sini sebenarnya kalau kita dari sudut yang dibentuk oleh dua buah garis, ya sama ya. Nanti kan kalau kemarin kita tunjukkan sebenarnya sudut yang dibentuk oleh dua normal dari garis itu, ya dari garis normalnya. Maka bentuknya akan sama dengan ini. Nah, kalau cos 0, berarti kalau sudutnya 0, dia berimpit atau sejajar. Kalau berimpit atau sejajar, maka nilai cos 0,1, ya. Maka yang kita dapatnya sebanding ini. Kemarin buktinya sama. Kemudian kalau dia berpotongan tegak lurus, ya maka perkalian dari bilangan arahnya itu dijumlahkan 0. Ya, jadi A1, A2, B1, B2, C1, C2 dijumlahkan 0. Nah, kalau hanya sekedar berpotongan, tidak tegak lurus, ya mestinya pertama bilangan arahnya itu tidak sebanding, maka ada kemungkinan dia berpotongan. Nah, atau yang kalau kita katakan berpotongan bisa tegak lurus dan tidak. Nah, itu berarti artinya syarat berpotongan itu bilangan arahnya tidak sebanding. Oke, gitu ya. Nah, contoh mungkin bentuk ini. Tentukan persamaan garis G yang melalui P sejajar dengan garis K. Tentukan persamaan garis melalui P. Nah, ini kan berarti kalau persoalan ini kan artinya persamaan garis G melalui P. Berarti kalau dituliskan, oh misalkan bilangan arah G itu B, C. Berarti persamaannya X min 1 per A sama dengan Y min 1 per B sama dengan Z min 1 per C. Nah, kita tinggal mencari A, B, C. Kalau A, B, C itu sejajar, berarti kan sebanding dengan bilangan arah ini. Nah, kalau sebanding, maka yang kita tuliskan, kita ingin menentukan bilangan arahnya. Ya. Bagaimana menentukan bilangan arah dari K? Oke, mungkin kalau kita lihatkan secara sekilas, ini kan koefisiennya 1, 2, 3. Sorry, 3. Kemudian yang bawah ini 2, kemudian ini 3, ini 3, kemudian ini 4. Ya, mungkin ini tambah 1, terus 2, terus ini adalah 2, ini 3. Nah, A itu adalah determinan dari ini, B determinan dari ini, C-nya determinan dari ini. Berarti kan 6 dikurangi 9, berarti negatif 3. Kemudian 6 dikurangi 4, berarti 2. Kemudian 3 dikurangi 4, negatif 1. Nah, berarti bilangan arahnya kan sebanding dengan ini. Nah, kalau misalkan kemarin bilangan arahnya Anda misalkan menuliskan A, berarti per negatif 3 sama dengan B per 2 sama dengan C per negatif 1. Kalau ini diambil misalkan sama dengan lambda, ya. Berarti A itu negatif 3 lambda, B negatif 2 lambda, C-nya negatif lambda. Kalau diambil lambda 1, ya berarti nanti A itu negatif 3, B-nya 2, C-nya 1. Maka persamaan garis G itu adalah X min 1 per negatif 3. Sama dengan Y min 1 per 2. Sama dengan Z min 1 per negatif 1. Ya, ini ya. Jadi bentuknya adalah ini. Jadi ini adalah persamaan garis G. Jadi di dalam persoalan ini tolong diingat untuk mencoba menentukan bilangan arah dari ini. Ya, itu cara yang tercepat yang kita gunakan, sehingga kalau kembali menggunakan cara yang sebelumnya juga
diperbolehkan. Gitu ya. Mungkin bentuknya ini. Kemudian nanti kalau misalkan ini tadi kan sejajar, kemudian kalau tegak lurus, ya berarti nanti artinya kalau misalkan nanti tegak lurus, berarti kan bilangan arahnya itu kalau dikalikan itu menghasilkan 0 ya. Berarti nanti kan ketemu bentuknya tadi. Kalau misalkan kita menemukan negatif 3, 2, negatif 1, ya. Sedangkan nanti kalau misalkan bentuk yang tegak lurus dengan K, berarti nanti kan kita dapatkan 3A, negatif 3A, ditambah 2B, dikurangi C sama dengan 0. Maka tentunya bentuknya tidak ini, tetapi kita mendapatkan satu persamaan. Nah, itu berarti kan artinya masih tergantung dari dua variabel. Nah, berarti nanti ketika mulai satu titik dan tegak lurus dengan bidang ini banyak banget. Jadi kalau diilustrasikan sebenarnya ini bukan jawabannya, tetapi yang kita lihat itu kan mungkin salah satu memungkinkan jawabannya itu. Misalkan gini, ini ada garis, ya. Kemudian ada titik di luar garis itu. Ya. Persamaan bidang yang melalui satu titik ini, persamaan garis yang melalui satu titik ini dan tegak lurus dengan garis ini. Ini banyak nih. Kenapa? Kalau ini kita buat, ini berpotongan tegak lurus. Kalau ini kita putar, masih tegak lurus. Jadi nanti kan artinya, kalau ini garis ini diputar selalu datar, atau misalkan ini gambar di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ya. Maka kan kalau kita mengatakan titiknya itu adalah titik di sini, berarti kan banyak banget. Oh, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, atau nanti garisnya di sini, garisnya di sini kan semuanya tegak lurus dengan garis ini. Ya, jadi artinya yang tegak lurus itu bisa berpotongan dan tidak berpotongan banyak banget. Ya, maka di sini mestinya ketemu dalam bentuk persamaan yang variabelnya tidak bisa dilihat ketunggalan nilainya. Itu mungkin. Nah, satu lagi untuk pengantar, ini tadi mulai pukul 7:04 ya. Mungkin kita tambahkan sedikit saja di sini mungkin sampai 30-an ya. Pokoknya kalau ada bertanya silakan langsung resen. Oke. Atau di chat. Oke, kita lihat sekarang hubungan antara bidang dan garis. Ya. Hubungan antara bidang dan garis. Nah, pertama, kalau hubungannya itu mungkin posisi dari dua bidang, garis K dan bidang B. Maka yang kita lihat itu kan kalau ada bidang, misalkan nanti bidangnya P, ya, maka garis itu mungkin, ya kalau kita menggambar garis itu kan, mungkin garis itu sejajar, ya. Mungkin garis itu terletak, mungkin garis itu memotong itu berarti menembus, ya, menembus, ya, boleh memotong tegak lurus atau hanya memotong, maka itu sama, ya. Jadi sejajar, terletak, dan memotong atau menembus. Nah, jadi kemungkinannya ini. Nah, pertama yang dilihat kalau sejajar, ini misalkan ada bidang yang kalau kita tuliskan dua bidang ini saling, bidang dan garis ini sejajar. Jadi kan garisnya di sini. Maka kalau arah bidang itu adalah sama dengan arah normalnya, ya kan ke sana. Maka dikatakan di sini kalau bidang dan garis K itu sejajar, maka normal dari ke bidang B itu mestinya tegak lurus dengan K. Ya.
Sehingga nanti kalau misalkan ini V dan K itu sejajar, maka normalnya tegak lurus. Berarti perkalian antara A dengan A besar, B dengan B kapital, C dengan C kapital itu dijumlahkan 0. Itu berarti artinya syaratnya adalah ini, sudutnya 90 di normalnya itu. Kemudian kalau yang tegak lurus, ya berarti tegak lurus kan artinya normalnya sejajar dengan normal bidang. Normal bidang sejajar dengan garis itu. Berarti bilangan arahnya sebanding karena sejajar. Berarti nanti A kapital per A sama dengan B kapital per B sama dengan C kapital per C. Nah itu berarti hubungan yang kita lihat bentuknya ini. Ketika nanti pertama mungkin kalau kita mengatakan apakah garis dan bidang itu berpotongan, ya tentunya memiliki sudut potong ya. Di sini yang tadi katakan kan berpotongan tegak lurus manakala dipenuhi bentuknya ini. Nah, kalau ilustrasi mungkin bentuknya bisa dilihat saudara seperti ini. Ya. Jadi ini garis K, ini bidang P. Garis K sejajar bidang P, sumbu Z menembus ini. Jadi kalau sumbu Z itu berpotongan dengan bidang P. Nah, kalau persamaannya bidang P itu X plus Y plus Z sama dengan 2, garis K itu X sama dengan Y sama dengan Z per negatif 2, kan tampak bahwa normal P itu adalah 1, 1, 1, ya, ini 1, 1, negatif 2. Berarti 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali negatif 2. Ini nilainya 0. Berarti tampak di sini bahwa normalnya kalau dia itu dikatakan di sini ini ya. Jadi kalau diperkalikan ini ternyata ini. Nah, kalau misalkan ini perkalian berarti kan dia saling sejajar. Itu ya. Jadi bidang ini saling sejajar. Oke, sehingga kita lihat mungkin bentuknya ini. Oke ya, sehingga nanti secara tidak langsung kalau ada bidang V dan bidang garis L sejajar kalau dipenuhi ini, sudah saya jelaskan tadi, berpotongan tegak lurus ketika dipenuhi ini. Jadi kalau garis dan garis, bidang dan bidang sejajar, itu berarti kan perbandingannya sama, tegak lurus dikalikan. Kalau garis dan bidang tegak lurus itu yang muncul itu persyaratannya kan sama dengan sejajar. Ya, jadi artinya ketika tegak lurus sebanding, ketika mungkin sejajar maka perkaliannya ini. Nah itu berarti yang kita katakan persyaratannya mungkin dibalik di situ karena yang sama adalah normalnya. Oke gitu ya. Mungkin ini saya kasihkan satu contoh latihan, kemudian nanti kita selesai. Misalkan ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui P 1, 0, negatif 1 terletak pada bidang V serta tegak lurus dengan garis G. Ini soalnya ya. Tentukan persamaan garis lurus melalui P terletak pada bidang V dan tegak lurus garis G. Jadi soalnya di sini persyaratannya ditambah. Mungkin kalau diilustrasikan satu ini, pertama kalau P itu adalah 1, 0, negatif 1, G itu perpotongan dua bidang X plus 2Y min Z min 3 sama dengan 0, 2X plus Z min 1, 0. Sedangkan V sama dengan bentuknya adalah X plus 3Y plus Z sama dengan 0. Ya. Ini garisnya L terletak pada V, kemudian tegak lurus dengan kita ilustrasikan sebentar di sini. Mungkin nanti
Selesai kalau nggak ada pertanyaan. Oke ya, mungkin bentuknya ini. Nah, kemudian kalau kita tentukan bilangan arah Q, ya. Jadi nanti kan kita tuliskan di sini 1, 2, negatif 1, yang ini sama 0, 1. Nah, ini kan nanti 1, 2, 2, 0. Ini 0 ya. Nah, berarti A-nya 2 min 0, B-nya itu adalah negatif 2 dikurangi 1, negatif 3, C-nya adalah 0 min 4, berarti negatif 4. Ya, ini bilangan arah G. Jadi G-nya itu memiliki bilangan arah dituliskan 2, negatif 3,4. P-nya bilangan arah P itu adalah 1, 3, 1. Ya. Kalau misalkan persamaan garis L itu adalah X min 1 per A sama dengan Y min 0 per B sama dengan Z plus 1 per C. Jadi bilangan arahnya itu kan ABC. Maka kalau L itu terletak pada V, berarti kan L itu sejajar dengan V. Ya. Jadi kalau L itu sejajar dengan V, maka normalnya tegak lurus. Oh, kalau gitu dari bentuk ini, kalau bilangan arah V itu 1, 3, 1, berarti kan dipenuhi kalau A ditambah 3B plus C sama dengan 0. Kemudian kalau L tegak lurus G, berarti kan kalau garis dan garis tegak lurus, berarti L tegak lurus G, maka dipenuhi di sini. Kita tinggal mengalihkan, kalau bilangan arahnya 2, berarti 2A min 3B plus 4C sama dengan 0. Maka kalau dari dua persamaan ini ditambahkan, berarti 3A ditambah 5C sama dengan 0. Oh, kita dapatkan A itu negatif 5 per 3C. Kemudian kalau sudah ketemu ini, berarti B itu boleh dituliskan dalam C. B itu sama dengan negatif A, negatif C per 3. Oh, berarti dituliskan A itu negatif 5, berarti 5 per 3. C min C per 3. Berarti kan bentuknya kalau ini kita tuliskan 3 berarti 2 ya. Berarti ini kan 2, berarti 5 min 2 itu 3 per 3. Berarti tinggal kita tuliskan di sini. Berarti 5 min 3 itu 2. 2C per 9. Nah, misalkan ini. Jadi kan dituliskan di sini kan 5C min 3C per 9. Seperti ini. Oh, kalau sudah seperti ini, maka kembalikan bentuknya itu X min 1 per A negatif 5 per 3 sama dengan ini C ya. Kemudian B-nya berarti Y per di sini 2 per 9C sama dengan Z plus 1 per C. Ya, kalau misalkan nanti boleh dituliskan C-nya 1, ya X min 1 per negatif 5 per 3 sama dengan Y per 2 per 9 sama dengan Z plus 1 per 1. Kalau kelipatannya ini 9, berarti boleh dituliskan dalam bentuk X min 1 per negatif 15 sama dengan Y per 2 sama dengan Z plus 1 per 15. 9. Kalikan 9. Kalikan 9 ya. Kalau kalikan, oh sorry saya salah. Kalikan 9 ini benar, kalikan 3, 15. Kalikan 9, 2. Kalikan 9, 9. Oke. Ya, jadi bentuknya adalah garis G itu ini. Gitu ya.
Jadi boleh dituliskan ini betul, sampai di sini sudah betul. Kalau sampai di sini baiknya diambil C-nya 1. Gitu ya. C-nya 2 boleh. Kalau C-nya 9 langsung ketemu ini. Oke, mungkin bentuknya adalah bisa seperti ini ketika menyelesaikan. Ini soalnya terstruktur dan prosedural. Jadi kalau kita menyelesaikan tentunya adalah apa unsur yang dicari itu bisa dipenuhi dari persamaan yang didapat. Oke, mungkin itu untuk bentuk yang kita dapatkan. Sehingga nanti ketika kita bicara terkait dengan materi ini, maka kita bisa mungkin barangkali menyelesaikan dengan melihat apakah unsur yang diketahui terpenuhi atau enggak. Kemudian yang kedua, nanti tolong saudara kerjakan, tentukan jarak K ke ini. Mungkin nanti kita akan bicara jarak setelah ini, sehingga nanti kita akan sampaikan untuk materinya. Pertama, mungkin jarak antara titik ke garis, titik ke bidang, dan garis ke bidang. Ya. Maka nanti kita tentukan itu. Mungkin itu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau enggak, kita akhiri.